Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang peran Islam dalam pembinaan moral bangsa dan menjaga persatuan bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan dosen pembimbing Muhammad Zaini, MPD. Kelompok 5 terdiri atas saya, Nurfarada Sugiyartini, NIM T20187018, dan rekan saya, Dewi Fatma Kumala, NIM T20187018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang moral bangsa, yaitu akhlak dalam Islam. Dari segi kebahasaan, istilah moral sama dengan etika, berarti kebiasaan atau adat. Dari bahasa Latin yaitu mos, jamaknya mores. Etika dari bahasa Yunani dimaksudkan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut Wahyuningsih dan Zen, moral adalah nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral merupakan suatu peraturan yang sangat penting ditegakkan pada suatu masyarakat karena dapat menjadi suatu rambu-rambu dalam kehidupan serta pelindung bagi lingkungan tersebut. Nah, moral ini juga bisa dikatakan moralitas, yaitu menyangkut keyakinan moral seseorang mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Standar-standar yang dipakai dalam memutuskan alasan-alasan berperilaku dan peraturan yang dijadikan pedoman hidup dalam lingkup sebuah agama. Jadi antara moralitas dan agama itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya, Islam. Islam adalah agama berdasarkan kepasrahan, taslim, menghendaki hidup manusia menurut kehendak Tuhan yang Maha Esa. Ajaran Islam yang terhimpun dalam aspek ibadah, syariah, dan akhlak bertujuan membentuk individu-individu yang di samping mempunyai keyakinan kuat pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tauhid, juga memiliki kesadaran untuk menguasai tingkah laku sesuai dengan ketentuan-ketentuan moral yang ditetapkan Tuhan, dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, nilai dan norma moral tidak bisa dipisahkan dari agama. Tidak diragukan lagi, agama Islam mengandung ajaran moral dan sekaligus mengumandangkannya agar menjadi pedoman hidup dan pegangan berperilaku bagi para pemeluknya. Nah, dalam Islam, persoalan moral bahkan merupakan hal paling pokok dan utama yang perwujudannya terkumpul dalam seluruh aktivitas hidup manusia, secara pribadi maupun kolektif, diistilahkan dengan ibadah. Menurut Abduh, seperti dikutip Quraisy Shihab, ada dua jenis aktivitas manusia yang dapat dikategorikan ibadah dalam Islam, yaitu bersifat murni mahdah dan tidak murni ghairu mahdah. Nah, ibadah murni mahdah ini adalah sebuah ibadah yang telah ditentukan Tuhan, bentuk, kadar atau waktunya seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah tidak murni ghairu mahdah adalah segala aktivitas manusia baik lahir maupun batin dimaksudkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan sejalan dengan tuntutannya. Nah, selanjutnya, ketentuan ini merupakan dasar utama yang penting dari moral Islam. Di samping soal ketuhanan yang dikelompokkan ke dalam bentuk perintah dalam ajaran Islam berhubungan dengan kebaikan, maslahat, sedangkan larangannya berhubungan dengan keburukan dan kerusakan, mafsadat. Jadi, peran Islam dalam suatu moral bangsa ini sangat penting adanya, karena tujuan dasar dari ajaran Islam memang untuk mencegah manusia dari perbuatan buruk dan selanjutnya mendorong manusia kepada perbuatan baik.
Sebab dari manusia-manusia baik dan bermorallah masyarakat baik dapat diwujudkan. Sehingga dengan adanya masyarakat baik, bangsa Indonesia atau suatu bangsa akan menjadi lebih baik lagi dan bermoral. Secara kultural, bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan agama Islam. Dengan modal itu, kita bisa berharap bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi contoh bagi munculnya suatu corak kehidupan yang lebih bermoral, baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif. Sekian penjelasan saya tentang peran Islam bagi moral bangsa. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dan saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan antara budaya dan agama. Budaya merupakan pikiran dan akal budi. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Agama secara mendasar dapat didefinisikan sebagai perangkat, aturan, peraturan, atau undang-undang dalam mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, baik kepada Sang Pencipta, para malaikat, bahkan makhluk ciptaan yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Istilah Islam merupakan kata turunan yang berarti kedudukan, ketaatan, kepatuhan kepada kehendak Allah. Istilah Islam berasal dari kata aslama yuslimu, Islam artinya patuh atau menerima dan memeluk Islam. Kata dasarnya adalah salimah yang berarti selamat dan sejahtera. Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Agama adalah kebutuhan primer, di sisi lain, budaya adalah kebutuhan sekunder. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi, karena dalam keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol. Kemudian, keseimbangan antara budaya dan agama. Secara sederhananya, kedua antara budaya dan agama berjalan dengan beriringan. Seperti halnya ketika kita melaksanakan kegiatan keagamaan, di situ juga terdapat nilai-nilai budaya. Contoh sederhananya, ketika kita memperingati acara Maulid Nabi Muhammad, di situ terdapat agama, yaitu kegiatan keagamaan, membaca sholawat, tahlil, dan sebagainya. Namun di situ juga terdapat nilai-nilai budaya yang diciptakan oleh manusia yang pada zaman dahulu itu masih belum ada dan dilaksanakan. Budaya itu dilaksanakan ketika hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, konsistensi menjaga persatuan bangsa untuk memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsistensi menjaga persatuan bangsa dalam Islam untuk memperkokoh NKRI, yaitu tidak lain melalui jalur pendidikan. Dalam pendidikan diajarkan banyak hal, terutama tentang etika dan moral. Untuk agama Islam dalam pendidikan memberikan nilai-nilai keagamaan
serta sesama antara manusia, yaitu dengan mempererat tali persaudaraan antara umat beragama. Bahkan tidak hanya umat Islam yang bersaudara, tetapi di dalam Islam itu mengajarkan untuk saling toleransi, saling menghargai, guna untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia itu bersatu tanpa membedakan satu sama lain. Seperti halnya semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.